Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Syahruni Arianti. Hari ini saya mewakili Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sulawesi Selatan akan membacakan salah satu surat dari Radeng Ajeng Kartini yang akan ditujukan kepada sahabatnya Estella H. Zihandelar. Jepara, 25 Mei 1899. Kepada Estella H. Zihandelar. Saya ingin sekali berkenalan dengan gadis modern, yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang menarik hati saya sepenuhnya, yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang, dan gembira, penuh semangat dan keasikan. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri, tapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan sesama manusia. Hati saya menyala-nyala karena semangat yang menggelora akan zaman baru. Ya, bolehlah saya katakan bahwa dalam pikiran dan perasaan saya tidak turut menghayati zaman Hindia ini. Tapi saya merasa hidup sezaman dengan saudara-saudara saya perempuan berkulit putih di barat yang jauh. Tetapi adat kebiasaan yang sudah berabad-abad, yang tidak dapat begitu saja dirombak, telah membelenggu kami dengan tangannya yang kuat. Suatu ketika, tentulah tangan itu akan melepaskan kami. Tapi saat-saat seperti itu masih jauh, tak terhingga jauhnya. Masa itu pasti datang, saya tahu. Tapi mungkin baru 3-4 keturunan sesudah kami. Aduh. Bukan hanya suara dari luar saja, dari Eropa yang beradab yang datang masuk ke hati saya, yang membuat saya menginginkan perubahan. Sudah sejak saya masih kanak-kanak, ketika kata emansipasi belum ada bunyinya, belum ada artinya bagi telinga saya. Dan tulisan serta karangan mengenai hal itu jauh dari jangkauan saya. Sudah timbul dalam diri saya keinginan yang makin lama makin kuat, yaitu keinginan akan kebebasan, kemerdekaan, berdiri sendiri. Keadaan yang berlangsung di sekeliling saya yang mematahkan hati saya dan membuat saya menangis karena sedih yang tidak terhingga, membangunkan kembali keinginan itu. Tapi tentang hal itu untuk sementara sampai di sini saja dulu. Pada kesempatan lain saya akan sambung. Sekarang saya hendak menceritakan tentang diri saya sebagai perkenalan. Saya anak perempuan sulung Bupati Jepara. Tepatnya anak perempuan yang kedua. Saya punya 5 saudara laki-laki dan perempuan. Almarhum kakek saya, Pangeran Aryo Condonegoro dari Demak, yang sangat menyukai kemajuan, adalah bupati di Jawa Tengah yang pertama, membuka pintunya untuk tamu dari jauh seberang lautan, yaitu peradaban barat. Semua putranya yang hanya mengenyam pendidikan Eropa mewarisi cintanya akan kemajuan dari ayah mereka, dan mereka pada gilirannya memberikan kepada anak-anak mereka pendidikan yang sama dengan yang dulu mereka nikmati. Kebanyakan saudara sepupu saya
dan semua kakak laki-laki saya teman HBS, lembaga pendidikan tertinggi yang ada di Hindia sini. Dan yang paling muda dari 3 kakak laki-laki saya sejak 3 tahun lebih berada di Belanda untuk menyelesaikan pelajarannya. Yang 2 orang lainnya bekerja pada pemerintah. Kami, anak-anak perempuan yang masih terantai pada adat istiadat lama, hanya boleh memanfaatkan sedikit saja dari kemajuan di bidang pendidikan itu. Ketahuilah, adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumah, dan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di kota kecil kami hanyalah sekolah rendah umum biasa untuk anak-anak Eropa. Pada umur 12 tahun, saya harus tinggal di rumah. Saya harus masuk kotak. Saya dikurung di dalam rumah. Sama sekali terasing dari dunia luar. Saya tidak boleh keluar lagi selama belum berada di sisi seorang suami. Seorang laki-laki yang asing sama sekali, yang dipilih orang tua tanpa setahu kami. Suatu kebahagiaan besar bagi saya bahwa saya masih boleh membaca buku-buku Belanda dan kiriman surat dengan teman-teman Belanda. Semua itu merupakan satu-satunya titik terang dalam masa yang sedih dan suram itu. Dua hal tersebut bagi saya merupakan segalanya. Tanpa 2 hal itu, barangkali saya akan binasa. Atau bahkan lebih dari itu, jiwa saya akan mati. Tetapi semangat zaman di mana-mana memperdengarkan langkahnya. Gedung-gedung tua yang kokoh, megah, pilarnya menjadi goyah ketika zaman itu mendekat. Pintunya yang dipalang kuat-kuat meledak terkuak. Sebagian seakan terbuka sendiri, sedang lainnya dengan susah payah. Tapi pintu-pintu itu akhirnya akan terbuka juga, membiarkan masuk tamu yang tak disukainya. Akhirnya pada umur 16 tahun, untuk pertama kalinya saya melihat dunia luar. Alhamdulillah, saya boleh meninggalkan penjara saya sebagai orang bebas dan tidak terikat pada seorang suami yang dipaksakan kepada saya. Tapi saya tidak puas. Sama sekali masih belum puas. Masih lebih jauh dari itu yang saya kehendaki. Bukan perayaan, bukan bersuka-sukaan yang saya inginkan. Yang menjadi tujuan keinginan saya akan kebebasan. Saya ingin bebas agar saya boleh dan dapat berdiri sendiri, tidak perlu tergantung pada orang lain. Agar tidak harus kawin. Tetapi kami harus kawin. Harus. Tidak kawin adalah dosa. Celah paling besar yang ditanggung oleh seorang gadis Bumi Putra dan keluarganya. Dan mengenai perkawinan di sini, azab, sengsara masih merupakan ungkapan yang terlalu halus untuk menggambarkannya. Bagaimana tidak kalau hukumnya dibuat untuk orang laki-laki dan tidak ada sesuatu pun untuk perempuan? Kalau hukum dan pendidikannya keduanya untuk laki-laki belaka. Cinta, apa yang kami tahu tentang cinta? Saya belum mengatakan umur saya kepada saudara. Bulan lalu saya baru saja 20 tahun.
aneh bahwa ketika saya berumur 16, saya memandang diri tua sekali dan kerap berhati murung. Dan sekarang setelah saya melampaui umur 20 tahun, saya merasa muda sekali dan penuh gairah hidup. Panggil saya Kartini saja. Itulah nama saya. Kami orang Jawa tidak mempunyai nama keluarga. Kartini adalah nama keluarga dan sekaligus nama kecil saya. Dan mengenai Raden Ajeng, dua kata itu menyatakan gelar. Dan menulis Nona atau sejenis itu di depan nama, saya tidak berhak. Saya hanya orang Jawa. Demikian surat yang dituliskan oleh Kartini kepada sahabatnya Estella Hazihandelar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan live ini. Dan live ini bersamaan dengan teman-teman kami dari seluruh Indonesia untuk Kaukus Perempuan Politik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini.